berapa negara? Oke. Pertama itu di Malaysia, kemudian di Singapura, di Thailand, di Korea Selatan, terus Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Dan insya Allah nanti mau ke Paris. Milan, nggak pernah ke Milan. Belum Ya. Tapi kalau produk saya sudah nyampe kemana-mana. Kalau itu tadi tuh saya yang membawa produk saya itu. Maksudnya pameran, ekspor. Awal pertama kali ekspor gitu tuh Mbak, Ya. terus gitu bisa nyampe ke Los Angeles, bisa nyampe ke ini, itu titik mulai kan, masih ada titik mulai ya? Iya, betul. Apa memang punya kenalan relation di luar, atau memang oh ini ada event ini nih di Paris, ada event ini terus ikut, itu apa gimana? ngobrol biasa. Enggak, pertamanya itu cikal bakalnya kita ke luar negeri itu di Malaysia. Jadi di Malaysia tuh ada acara eventnya itu Indonesian Fair gitu ya. Oh, ya. Nah, itu saya dikirim sama Pak Dekarwo. Waktu itu Pak Dekarwo, waktu itu gubernurnya Jawa Timur. Nah, dikirimlah saya ke sana karena apa? Karena saya pernah dapat orderan membuat selendang itu sekitar 1000 pieces untuk acara kongresnya acaranya gubernur ini. Dan toko-toko lain kan nggak bisa tuh dalam waktu yang cepat bisa menyiapkan selendang secepat itu dan sudah berlogo, sudah ada apa namanya itu Titel lah, identitas dari gubernur. di selendangnya itu. Nah itu saya bisa menyiapkan itu. Akhirnya wah ini mampu berarti kan. Akhirnya dibawalah ke Malaysia. Oh berarti awal mulanya bukan dari Australia Mbak ya? Titik meledak momentumnya itu. Oh di Australia itu idenya muncul idenya. Itu tahun 2008. Saya waktu itu umur 17 tahun. Saya dari Australia itu memasarkan batik saya itu sebelum UNESCO meresmikan batik itu milik Indonesia. Waktu itu masih bingung antara Malaysia dengan Indonesia. Ya benar. Nah waktu itu di Australia ditanyain tuh orang Malaysia presentasi batik, menyebutkan motif-motif batik tetapi dengan logat apa namanya ya, intonasi yang berbeda dengan yang saya sebutkan. Waktu itu saya menyebutkan batik dengan secara luwes dan motif-motif batik yang saya sebutkan bisa mencapai 150 motif batik. Nah dari situlah lebih meyakinkan dari Jepang dan Arab, wah batik itu sebenarnya milik Indonesia, itu buktinya gitu. Ya lebih banyak tahu lah Mas. Lebih banyak tahu. Akhirnya saya merasa bangga juga menjadi salah satu bukti UNESCO menjadi bukti bahwa batik itu punyanya Indonesia. Berarti awal pertama kali melejit momentum itu di Malaysia ya? Iya pas ekspansi batik itu di Malaysia. Kalau yang di Australia itu pertama kali saya mencoba ya di luar negeri di Australia. Terus dari Malaysia ini sampai akhirnya bisa ke Paris, bisa ke ini. Abis dari Malaysia ini saya dikenal sama kementerian dari Singapura, akhirnya diundang ke Menlu Singapura. Ya, dari Menlunya. Diundang ke Singapura, dari Singapura terus saya ke berbagai negara itu. Dari undangan-undangan itu tadi. Kalau yang di Australia itu hanya pemasaran pertama kali saya di negara di luar negeri itu di Australia. Kan ini kan udah bicara sukses-suksesnya ya Mbak ya, dari tadi ya udah ke ini kan pasti penuh perjuangan, penuh pengorbanan lah. Yang bikin trouble atau bikin capek, bikin lelah itu apa? Sempat down juga itu ketika saya mengalami sebuah permasalahan bisnis. Itu saya kena tipu sama orang kepercayaan saya sendiri di Malaysia. Karena di Malaysia ini saya ekspansi pertama kali dan besar miliaran lah kalau rupiah ya. Nah ini kan di ringgit kan, kalau di ringgit kan secara otomatis kalau ditukar rupiah kan nanti kan lebih juga besar 300% lipat nilai uangnya itu. Dan saya dipusatkan di Malaysia di Johor posisinya waktu itu. Jadi kalau Singapura mau ngambil produk saya, ngambil ke Johor, nggak perlu ke Indonesia karena dekat naik taksi bisa. Benar. Iya. Jadi saya pusatkan di sana, senternya di Johor. Ternyata saya kena tipu itu. Kayak kaget, sempet down, saya juga sakit. Kemudian saya bangkit lagi itu karena nonton film itu Top 10 itu loh yang Thailand. Tahu ya? Tok Intipan. Tok Intipan. Betul, pinter banget. Selamat ya Bapak. Kali ini Bapak terasa lebih pintar di sini. Jadi nonton itu sampai kita makan darah gitu.
Iya, monggo. Terus Wah, mereka aja Mbak bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Benar. Akhirnya saya bangkit lagi, keluar dan saya pura-pura sehat gitu ya, menyehatkan diri. Saya meeting gitu seolah-olah saya nggak sakit, saya tetap ikut meeting dan yang di peserta meeting tuh nggak tahu kalau saya sakit. Saya tetap survive waktu itu. jadi emang harus tegar dimanapun dan kapanpun ya. Betul. Alhamdulillah saya dengan keyakinan saya bisa ternyata terus sampai sekarang. Terus sekarang impiannya apa nih Mbak yang belum tercapai gitu kan? Tadi sempat selentingan ya pengen bikin air gitu kan? Betul. Itu gimana tuh? Ini jadi ceritanya gini, waktu saya SD kelas 1, bapak saya bilang sama saya, "Non, kalau di luar negeri itu ada air kemasan gitu. Jadi dijual." Saya bilang kalau air putih dijual di sini nggak bakalan laku gitu. Semua orang udah punya air dimasak gitu kan. Ternyata setelah beriringnya waktu Indonesia juga ramai sekali dengan air kemasan gitu. Nah, saya ingin mewujudkan impian bapak saya menciptakan sebuah air mineral kemasan botol dan gelas nantinya akan dipasarkan di Madura gitu. Jadi emang bisa dihubungin itu buatnya di mana Mbak? Ini buatnya di teman kita di Bangkalan ya, di Mas Zainal. Ya, jadi teman saya punya produk ini, kemudian saya mau kerjasama dengan beliau. Insya Allah nanti mudah-mudahan impian orang tua saya segera terwujud. Amin. Tahun 2023 ini. Amin, 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 amin. Jadi bisa maklun ya. Yes. Oke. Rencananya apa Mbak itunya, mereknya? Mereknya masih belum dapat sih, tapi karena sekarang ini bulan Rajab dan kebetulan saya lahir tanggal 9 hari ini, bulan Rajab. Hijriahnya. Jadi saya ulang tahunnya sekarang, tapi Hijriah ya. 9 Rajab. Mungkin saya kasih nama 9 Rajab ya. Tapi nggak tahu, nanti saya coba konsultasi sama orang tua saya lagi. Oke, thank you Mbak Waris. Gimana host? Host kita guys. Masya Allah emang banget ya Mbak Waris nih. Gitu ya, thank you.